Selamat datang kembali teman-teman. Hari ini kita belajar bab 4, yaitu meneladani kehidupan dari cerita pendek. Singkatnya, hari ini kita belajar tentang cerpen. Kamu pasti sudah pernah bahkan sering mendengar apa itu cerpen. Kepanjangannya pun kamu sudah tahu, cerita pendek. Banyak hal yang menyenangkan yang kita peroleh ketika membaca cerpen. Kadang kita yang dulunya stres jadi terhibur. Jadi tidak ada salahnya kamu membaca cerpen. Imajinasimu akan terbongkar dan kreativitasmu akan tertambahkan. Oke, hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Apa itu kira-kira cerpen? Sebelum menonton video ini, saya persilahkan membaca ini semua. Setelah itu, baru kita lanjutkan. Oke, kita mulai nanti dari pengertian apa itu cerpen. Oke, kita mulai. Yang akan kita pelajari hari ini adalah apa itu cerpen, nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen, caramu mendemonstrasikan nilai-nilai dalam cerpen, unsur pembangun cerpen, lalu yang terakhir nanti adalah penyusunan cerpen. Kita mulai yang pertama, pemahaman tentang apa itu cerpen. Oke, cerpen adalah seperti tersaji di layarmu, cerita pendek. Biasanya 10.000 kata maksimal. Tidak ada ukuran berapa kata itu cerpen. Tapi biasanya cerita pendek itu adalah kesannya tunggal. Pusatnya pada satu tokoh dan situasinya habis dibaca dalam sekali duduk. Artinya sekali duduk, kamu tidak perlu berhari-hari untuk membereskan bacaan itu. Di saat kamu makan, istirahat sebentar, kamu selesaikan, bisa selesai. Itulah cerpen, cerita pendek, tidak terlalu. Nah, sudah jelas tadi pengertian cerpen, kita masuk sekarang ke ciri-ciri, lalu ke jenisnya. Ciri-ciri cerpen, saya pikir tidak perlu saya bacakan semua, silakan kamu catat. Panjangnya lebih kurang 10 halaman, tidak harus 10 halaman, bisa 3, bisa 5, tapi biasanya maksimal 10. Itulah ciri-ciri cerpen. Lalu yang selanjutnya, jenis-jenisnya cerpen mini, cerpen ideal, cerpen panjang. Mini dia singkat, ideal biasa saja, cerpen panjang lebih panjang. Kamu bisa nanti melihatnya di basabasi.co, di sana ada banyak kumpulan cerpen. Sekarang kita lanjut melihat nilai-nilai dalam cerpen. Tidak hanya cerpen, banyak juga karya-karya yang lain mengandung nilai yang sama, nilai ekonomi, nilai moral, nilai budaya, nilai religi. Semua karya sastra mengandung nilai-nilai ini. Jadi tidak hanya cerpen, semua karya sastra mengandung nilai-nilai yang sama. Oke. Yang pertama kita lihat nilai-nilai dalam cerpen. Moral. Di novel juga ada religius, pesan-pesan agama yang kita dapatkan, budaya, kepahlawanan, sosial, politik, moral. Itu akan kita ketahui nanti secara tidak langsung melalui kutipan cerpen. Kalau misalnya yang lebih kental adalah aspek tradisinya, maka itu adalah mengandung nilai budaya. Kalau misalnya adalah yang kental dalam sebuah paragraf itu tentang unsur-unsur rohani, maka itu adalah nilai-nilai religius. Nah, untuk memperoleh nilai-nilai dalam cerpen ini, tentu kamu diharapkan harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan biasa saja, pertanyaan literal, pertanyaan integratif terpadu dengan karya itu, pertanyaan interpretatif, interpretasimu, pertanyaan yang kritis, lalu yang terakhir pertanyaan yang kreatif. Pertanyaan yang literal misalnya, di mana keadaan cerpen itu? Di mana cerpen itu berlangsung? Siapa saja pelakunya? Lalu pertanyaan interpretatif. Apa maksud dialog A kepada si B? Apa makna lugas dialog A kepada si B pada paragraf di atas? Apa makna lugas kalimat ketiga pada paragraf kedua? Itu sudah lebih kepada interpretasi kita. Lalu yang ketiga adalah pertanyaan integratif terpadu di dalam karangan itu, di dalam cerpen itu, yaitu misalnya bercerita tentang apakah cerpen di atas. Itu masih terpadu.
Lalu yang keempat, pertanyaan kritis. Pertanyaan kritis. Contohnya pertanyaan kritis adalah ditinjau dari segi budaya. Masuk akalkah pertanyaan A kepada si B? Ditinjau dari sudut agama. Apakah wajar si A melakukan tindakannya kepada si B? Itu adalah pertanyaan-pertanyaan kritis. Lalu yang terakhir adalah pertanyaan kreatif. Kita sudah termasuk di dalam cerpen itu. Andaikan kamu di dalam cerpen itu, apa yang kamu lakukan? Itu adalah pertanyaan kreatif. Bisa juga yang lebih kreatif produktif. Coba kamu lanjutkan cerpen itu. Itu adalah pertanyaan kreatif produktif. Oke, itu nilai-nilai dalam cerpen. Tidak hanya cerpen saja, ingat. Semua karya sastra. Yang kedua, langkah-langkah mengidentifikasinya setelah mengajukan pertanyaan itu tentu saja adalah membaca cerpen dengan saksama. Ingat, saks, bukan seksama, saks. Menganalisis tindakan dan dialog tokoh yang dilakukan oleh tokoh. Lalu yang terakhir, menyimpulkan nilai. Itu langkah-langkah kita untuk mengidentifikasi nilai-nilai dalam cerpen. Yang selanjutnya adalah mendemonstrasikan nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Mendemonstrasikan. Demonstrasi itu artinya tidak hanya sebatas huru-hara penolakan terhadap RUU Cipta Kerja, tidak sebatas itu. Demonstrasikan adalah demonstrasi, demonstrate, menunjukkan. Oke, jadi menunjukkan nilai cerpen dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa langkah yang harus kau lakukan. Tentu yang pertama membaca dulu, lalu menganalisis nilai-nilai kehidupan dengan mengamati tokoh, menyimpulkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu, menganalisis keterkaitan nilai-nilai kehidupan di dalam cerpen itu terhadap kehidupan kita saat ini, lalu yang terakhir adalah mempraktikkan nilai-nilai baik yang kita dapat dari cerpen itu ke dalam kehidupan kita. Jadi itulah cara mendemonstrasikan, menunjukkan, mengaplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Selanjutnya dodol, unsur pembangun cerpen. Karena kita kali ini membahas cerpen, maka ini fokus kepada cerpen. Walau sebenarnya nilai-nilai ini juga terkandung pada karya sastra lain, puisi, novel, atau apakah tetap tergantung. Yang pertama adalah unsur intrinsik, unsur pembangun di dalam cerpen itu. Tema, alur, latar, penokohan, sudut pandang, amanat. Oke, saya pikir kalian sudah mengerti penokohan, ada nanti yang jahat, ada yang baik. Cara penokohannya pun ada beragam teknik yang dilakukan, ada yang secara langsung. Langsung artinya langsung saja Ridwan itu adalah orang jahat. Itu penokohan secara langsung. Penokohan melalui pemikiran tokoh bisa ketika tokoh itu digambarkan sedang berpikir bahwa dia akan segera mencuri. Melalui tindakan tokoh bisa juga. Ridwan hari ini mencuri. Itu kan tindakan yang jahat. Melalui perbuatan juga bisa. Melalui pembicaraan juga bisa. Jadi teknik penokohan itu banyak. Ada secara langsung, melalui pikiran tokoh, melalui perbuatan tokoh, atau dilakukan secara analitik. Oke, sudut pandang itu bagaimana cara kita menceritakan. Apakah aku, apakah kami, apakah di luar aku? Kalau aku adalah sudut pandang pertama, bagian dari kita adalah sudut pandang pertama, di luar kita adalah sudut ketiga. Kita, kami, termasuk di dalamnya kita, maka itu sudut pertama. Mereka di luar kita, maka itu sudut pandang ketiga. Anita itu bukan saya, itu di luar saya, maka itu adalah orang ketiga. Orang ketiga itu biasanya ia, dia, mereka, dan orang. Pertama adalah saya, kami, kita, hamba. Itu adalah sudut pandang pertama. Selanjutnya unsur ekstrinsik, unsur di luar cerpen itu. Cerpen adalah buah dari pikiran. Pikiran kita ini adalah dibentuk oleh berbagai perasaan, berbagai budaya, berbagai agama. Karena saya cenderung adalah orang Batak, maka pikiran saya adalah dibentuk oleh latar budaya Batak. Karena saya juga beragama Katolik, maka latar pikiran saya biasanya adalah tentang kekatolikan.
Walaupun tidak menutup kemungkinan kepada agama-agama lain. Yang pasti, cerpen itu tergantung pola pikirnya. Oke? Unsur ekstrinsik itu adalah bahasa. Bahasa kebudayaan di mana saya tinggal. Karena saya tinggal di Sumatera Utara, maka bahasa yang saya gunakan biasanya adalah tidak akan pakai lo gue. Jika kamu di luar Jakarta menggunakan lo gue, berarti kamu kehilangan jati dirimu. Oke. Yang selanjutnya adalah latar belakang pengarang. Apa agamanya, apa profesinya, apa pendidikannya, dan selanjutnya. Struktur cerpen, ini kita tidak perlu berpanjang lebar. Yang pertama dari pengenalan sebelum terakhir kepada penyelesaian. Silakan kamu catat, silakan kamu baca bukumu lebih mendalam tentang ini. Selanjutnya, unsur kebahasaan yang terkandung di dalam cerpen. Ada keterangan waktu yang menyatakan waktu. Pada suatu hari, itu adalah keterangan waktu. Ketika itu keterangan waktu. Saat hujan turun dan kami masih tidur, itu adalah keterangan waktu. Verba aksi, kata kerja yang menyatakan aksi. Lalu yang terakhir adalah dialog. Cerpen mustahil hampir tanpa dialog. Oke. Selanjutnya penyusunan cerpen. Kita belajar cerpen ini adalah selain kamu bisa mendapatkan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen itu untuk kamu aplikasikan di dalam kehidupanmu. Semacam nilai budaya, nilai agama adalah juga agar kamu bisa menyusun cerpen. Jadi kamu tidak hanya terinspirasi setelah membaca cerpen atau terdidik setelah membaca cerpen, tetapi kamu diharapkan melalui pembelajaran ini adalah bisa membuat cerpen. Atau setidaknya bisa kamu menyunting cerpen. Lah, bagaimana cara kita menyusun cerpen? Yang pertama, kamu harus banyak membaca supaya banyak referensi yang bisa kau gunakan bagaimana menceritakan. Karena sesungguhnya banyak cerita yang bisa kita lakukan. Cerita-cerita sederhana kalau disampaikan menarik akan menjadi cerita yang baik. Cerita-cerita inspiratif yang baik kalau disampaikan dengan cara yang buruk, maka itu adalah cerita yang buruk. Jadi penyusunan cerpen itu yang paling gampang sebenarnya yang kamu lakukan adalah kamu banyak membaca dulu. Setelah itu, lakukanlah ini, tentukan temanya, di mana pengisahannya, tentukan tokohnya, tentukan latarnya, lalu sajikan cerpen itu dengan alur yang menarik. Yang terakhir, langkah menyusun cerpen. Membaca, oke. Hari ini pelajaran kita dulu tentang cerpen. Silakan baca bukumu. Jika ada pertanyaan, kamu bisa bertanya melalui kolom komentar. Jika ada soal-soal, juga bisa kamu tanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih.